Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang senang membaca sejarah, insya Allah dia akan memiliki banyak kelebihan. Satu, orang yang senang baca sejarah, dia memiliki ketajaman dalam menalar sesuatu. Itu kenapa kita insya Allah ke depan akan banyak membahas kisah-kisah, karena sejarah paling baik sepanjang Allah menciptakan alam semesta, nggak ada yang lebih baik lagi daripada sejarah Nabi Muhammad SAW. Orang yang rajin baca sejarah, satu, kata ulama, dia punya ketajaman menalar, namanya basiroh. Sehingga dengan nalar yang tajam ini, dia bisa membaca zaman dan menentukan sikap. Dan itu penting sekali. Sampai dulu anak-anaknya para sahabat, itu kalau mereka di malam hari sebelum tidur, cuman bukan sambil tiduran ya. Jadi kegiatan rumah tangga sebagian sahabat itu kalau malam, mereka membacakan kisah-kisah tentang Nabi dan para anbiya, Nabi Muhammad dan para Nabi kepada anak-anak mereka. Karena kisah-kisah ini akan melatih berpikir anak-anak, lalu membuat mereka punya sebuah persepsi tentang kebenaran, tentang nilai, sehingga mereka bisa setuju dan tidak terhadap sesuatu karena standar nilai yang sudah dibangun lewat cerita-cerita. Sehingga lama-lama nalar-nalar yang terus dilatih ini, diasah ini, menjadikan seseorang itu bijaksana. Dan orang yang punya gagasan, yang punya nalar yang tajam, yang mampu berpikir kritis, yang memiliki kebijaksanaan, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dzu ra'yin. Dzu ra'yin. Salah satu di antara sahabat, walaupun semua sahabat itu orang-orang yang dzu ra'yin, tapi yang paling terkenal dzu ra'yin itu adalah Amr bin As. Yang lainnya, yang juga sangat terkenal kebijaksanaan dan kecerdasannya siapa? Umar bin Khattab. Umar itu cerdas dan bijaksana banget. Saking cerdas dan bijaksananya Umar, nalar yang tajamnya Umar, sampai Umar itu ada istilah julukan fikih Umar. Dia punya fikih sendiri. Jadi para sahabat itu menjalankan fikih-fikih yang diajarkan Nabi. Kalau Umar, dia menerjemahkan ajaran Nabi kepada konteks yang lebih kontemporer di masanya. Sehingga muncullah kebijakan-kebijakan Umar yang sifatnya membaru, tajdid, banyak pembaharuan di masa Umar, sampai akhirnya dijuluki dengan istilah fikih Umar. Karena pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Umar itu banyak yang bukan nggak sesuai, tapi nggak ada di zaman Nabi, tapi dia tidak melenceng dari apa yang dicontohkan Nabi. Salah satunya adalah pembaharuan yang diusulkan oleh Umar tentang membukukan Al-Quran. Itu kan usulan Umar di zaman Abu Bakar, yang awalnya Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat. Lalu ketika banyak kejadian sahabat syahid dalam peperangan, jihad, Umar mengusulkan kenapa nggak kita tulis saja satu jilid Al-Quran. Tadinya Al-Quran ditulis tapi tidak dijilid, masih di lembaran-lembaran yang terpisah. Lalu kemudian dijilidlah di masa Abu Bakar As-Siddiq dengan usulan Umar menjadi satu mushaf namanya. Mushaf itulah yang kemudian berkembang, lalu dirapihkan lagi penyusunannya di masa Utsman bin Affan, maka sampai kepada masa kita, yaitu mushaf Al-Quran. Kenapa Umar punya banyak ide-ide brilian? Karena salah satu rahasianya, Umar itu senang banget membaca kisah dan sejarah. Senang banget. Saking senangnya Umar dengan kisah dan sejarah, sebelum turun ayat-ayat kisah di Al-Quran, Umar itu senang banget baca kisah-kisah Israiliyat, dongeng Yahudi. Dan dalam dongeng-dongeng itulah mereka menanamkan doktrin-doktrin tentang agama mereka yang sudah diselewengkan. Itu gaya-gaya Bani Israel banget tuh. Dan dongeng mereka, karena mereka senang berdongeng, itu bagus-bagus. Ceritanya tuh menarik gitu, dongeng-dongengnya orang Yahudi. Bahkan kadang-kadang ditambah-tambahin, Nabi Sulaiman mendatangi istrinya. Nabi Sulaiman punya 1000 orang istri, mendatangi istrinya dalam satu malam 1000 orang, tapi lupa mengucapkan bismillah, sehingga gak ada yang jadi, gitu kan ya. Ini namanya Israiliyat, dongeng-dongeng orang Bani Israel yang gak benar. Memang menarik sih, aneh-aneh gitu. Dasarnya Bani Israel memang senang gosip. Saking senangnya Umar kepada kisah, dia membaca kisah-kisah Bani Israel, sampai pernah dimarahi Nabi gara-gara itu. Satu hari, Umar datang membawa selembar kisah Bani Israel, digulung, ditunjukin ke Nabi. Ya Rasulullah, kata Umar, ini ada nih kisah bagus banget tentang para orang-orang soleh terdahulu dari Bani Israel. Nabi membaca, lalu Nabi wajahnya memerah karena tidak suka. Kemudian Nabi mengambil kain basah dan mengusap
lembaran itu supaya tintanya pudar. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah telah berkisah dengan kisah-kisah yang baik. Maka dibacakanlah kepada Umar surat Yusuf, cerita surat Yusuf. Barulah Umar kemudian tertarik membaca surat Yusuf. Saking Nabi merasa bahwa ini bahaya, akhirnya setelah Nabi sholat, Nabi mengumumkan lagi. Nabi berdiri di atas mimbar mengatakan, telah datang kepada saya seseorang di antara kalian yang dia tertarik dengan kisah-kisah Bani Israel, padahal Allah telah menurunkan kepada kita kisah-kisah yang lebih baik di dalam Al-Quran. Maka kemudian Umar minta maaf kepada Nabi, dan setelah itu Umar jauh lebih semangat mendalami lagi kisah-kisah para anbiya yang diriwayatkan oleh Al-Quran dan oleh Nabi sendiri.